Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Be Creepy Be Creative. Sebelum ke videonya, kalian harus percaya bahwa alam gaib itu nyata. I got enough of every melody, they all sound the same. Yeah, for my broken heart, no remedy, but maybe if you stay. Hi everyone, welcome back to my channel Infinity Zone. Di video kali ini, gue akan menceritakan sedikit cerita tentang kisah nyata yang berhubungan dengan dunia metafisik alias dunia gaib. Cerita ini pernah diceritakan sama saudara gua dan gua rangkum lagi di dalam catatan kecil gua. Dan walaupun cerita ini tidak terlalu panjang, tapi mungkin akan terasa sangat menarik buat kalian. Oke guys, sebelum ke pembahasan ceritanya, gue mau nyaranin dulu, mungkin di next video nanti mudah-mudahan gue akan melaksanakan sebuah video explore ke tempat-tempat terbengkalai. Mudah-mudahan kalau semuanya lancar, ada dukungan dari kalian, komen saran-sarannya juga jangan lupa. Nanti gua balas satu persatu komennya, oke? Dan mungkin secepat-cepatnya semoga terlaksana. Karena udah banyak yang komen di email gua katanya explore. Jadi ya mungkin insya Allah kedepannya next gue mau explore ke tempat terbengkalai. Doakan saja semoga lancar. Oke guys, kita balik lagi ke pembahasan yang tadi gue ceritain. Ini cerita lumayan udah lama ya, waktu tahun 2009. Tepatnya gue waktu itu masih sekolah SMA ya. Dan waktu itu pula kotanya juga enggak kota Bandung. Kebetulan lagi di kota Garut. Pada waktu itu ceritanya ada salah satu saudara juga yang akan melahirkan. Nah, terus waktu sekitar jam 10 udah mulai kerasa ya, perutnya udah mau ngelahirin. Dan entah kenapa waktu itu gue nggak pengen aja ikut, nggak pengennya jaga di rumah aja gitu waktu itu ceritanya. Nah, yang ikut ini adalah saudara gue guys. Jadi saudara gue ikut nganter lah ke rumah sakit. Sekitar berarti jam 11 lah perginya tuh ke rumah sakit ya. Karena jam 10 tuh udah mulai kerasa ingin brojol ya anaknya. Nah, singkat cerita, setelah sampai ke rumah sakit, saudara gue tuh udah ngerasain hal-hal yang mungkin boleh dibilang nggak enak gitu. Tapi berhubung dia masih saudara, jadi adik kakak. Mereka tuh dua-duanya saudara gue, cuman yang satu si cewek mau melahirkan, yang saudara gue ini cowok, adiknya gitu. Nah, jadi dia tuh udah feeling, mungkin udah nggak enak, perasaan kenapa gue harus ikut katanya. Nah, di situ tuh dia udah setengah hati aja antara masuk ke RS apa enggak gitu.
Dia maksain lah masuk, nganter si kakaknya tuh di depan ruangan bersalin. Biasanya kan kalau ruangan bersalin anak tuh suka beda. Contoh ada ruang anggrek, ruang melati kan. Ini kalau nggak salah nggak tahu ruang apa. Dia cerita waktu itu nggak dikasih tahu ruang apanya juga. Nah, udah sekitar diam 1 jam di situ guys. Nggak sengaja nih, saudara gue tuh pengen rokok. Karena di area itu nggak boleh, sekalian dia pengen ke kamar mandi. Dia tuh jalan, kamar mandi terus aja jalan. Tidak sadarkan diri, entah kenapa tiba-tiba ada bau wangi-wangian di situ. Pertengahan akan menuju kamar mandi. Biasanya kamar mandi di rumah sakit itu rata-rata letaknya ya mungkin boleh dibilang ada yang dekat kamar mayat juga coy. Yang gua tahu. Cuman ini rumah sakit umum Garut tuh kebetulan si posisi kamar mayatnya tuh di pinggir bukan di belakang. Nah, secara tidak sadar saudara gue udah lihat dari jauh itu pintu toilet katanya. Cuman jalan karena dia sambil lihat handphone. Waktu itu handphone juga belum musim yang bagus-bagus ya, masih dulu tuh. Dia lihat handphone aja. Waktu dia ngelihat sepi katanya guys. Waktu udah dilihat bukan pintu toilet, ternyata kamar mayat. Nah, mungkin ya itu halu. Dia mikir ini halu katanya. Mungkin halu kata saudara gue. Biar gue inisialin ya, namanya saudara gue si H. Oh enggak, aja lah. H terlalu ini. Dan si ini dia tuh balik lagi lah karena dia mikir dia halu gitu kan. Wah, halu lah apa gitu kan. Kenapa tiba-tiba kamar mayat? Dia enggak nyadar bahwa itu kamar mayat. Ternyata pas begitu dia balik 180 derajat badannya, dia nyadar itu bahwa kamar mayat coy. Ketika dia nyadar, mungkin namanya manusia yang polos, yang mungkin apa sih namanya, entah kenapa manusiawi lah, dia tuh tiba-tiba terdiam, terpaku, nggak bisa kemana-mana di situ. Waktu dia udah balik badan, udah 180 derajat, tiba-tiba dia nggak bisa jalan coy. Si ini nggak bisa jalan, dia terdiam, dia sadar gitu, kok gue di sini gitu. Nah disitulah udah ada bau-bau kayak bau melati lah, campur juga bahkan bau bangkai pun ada katanya. Nah singkat cerita setelah itu dia sudah terpaku tuh merasa ada yang mungkin ada apa ya, kalau orang-orang yang abnormal, yang di atas normal misalkan, dia terpaku itu ada yang pegang di bawahnya. Cuman kebetulan waktu itu posisi gua nggak ada dan nggak ada siapapun, dia sendiri gitu. Dia baca doa sebisa mungkin untuk ngelepasin apa ya namanya, ya biar nggak tiba-tiba diem gitu. Dan alhasil udah baca doa, dia bisa lari juga tanpa dia sadari bahwa apa ya, yang tadinya dia mau ke WC jadi ke kamar mayat gitu. Nah ketika dia lari, dia merasa bahwa kamarnya tuh tadi benar. Ini contoh tadi kan dia bilang ruang anggrek ya, contoh. Nah ini malah balik lagi dia ke ruang cempaka gitu. Jadi yang tadinya dia mau tujuannya ke ruang anggrek, yang tadi kakaknya di situ mau melahirkan, dia malah salah ke bangsal cempaka. Contohnya ya, gua lupa nama bangsalnya apa. Nah, karena di si bangsal yang cempaka ini sedang bermasalah, dulunya mungkin bermasalah entah masalah apa, dan tiba-tiba di situ coy, dia belok, kok ini ruangan apa gitu. Dia tuh tiba-tiba kayak yang halu,
Saya rasa rumah sakit itu nggak ada siapa-siapa, memang jadi sepi aja ruangan itu. Salah lagi tuh waktu dia lihat, kok jadi begini, keadaan dia kebelet pipis. Dia saudara gua tuh. Alhasil yang nggak diduga-duga, ketika dia belok lagi 180 derajat ke belakang, disitulah dia baru sadar bahwa ada apa ya, bukan songok sih, bukan seorang juga, ada sesosok, boleh dibilang apa ya, gua kurang inilah bilangnya, poci ya. Ada poci bray, di belakangnya ada poci cuy. Waktu dia 180 derajat nengok, poci di situ. Ada poci, pakaiannya lusuh, ya pokoknya yang dia lihat begitulah. Terus kalau muka poci beda ya, kayak nggak kayak Mumun Mimin di TV pocong tuh, jadi ya begitulah, serem. Begitu dia lihat, wow, poci bray. Jadi yang namanya manusiawi ya, kita nih baru balik badan gitu mau ke belakang, ada yang gituan, kalau misalkan kaget normal ya, kita malah diem, tambah ini pengen pipis gitu. Nah ketika dia balik ke belakang ada pocong, dia tuh serasa matanya tuh udah kolaps, si ini udah hitam, pengennya rasanya pingsan gitu. Ternyata benar juga, dia mau lari maksain gak kuat, karena mungkin saking kagetnya juga, saking apa ya, ya mungkin entah kenapa lah, manusiawi lah, dia kan mungkin nggak bisa merasakan atau gimana lah, gua kurang tahu, kolep, pingsan. Ada kabar gua waktu itu malam, si pingsan gini. Ada kabar gua di rumah, gua nggak sengaja nggak datang karena udah nggak enak hati. Nah besoknya si setelah sadar, ngobrol lah sama satpam di situ. Kata satpam di situ, memang kalau udah nggak enak hati, mending jangan ke RS Slamet kalau malam-malam, RS Garut lah. Jadi lebih baik diam di rumah gitu, karena banyak kejadian yang gitu, apa yang kurang enak badan maksain ke situ. Dan kebetulan ruang yang bermasalah itu, yang tadinya ruang yang disebut contohnya ruang cempaka, ternyata ruangan itu adalah ruangan gaib. Jadi nggak ada ruangan itu guys. Setelah ditanya ke satpam itu nggak ada, bukan bermasalah, ruangan itu nggak ada. Jadi mungkin itu menyerupai ya. Jadi jin pasik menyerupai atau membentuk lagi sebuah ruangan menjadi ruangan yang kosong gitu. Jadi begitulah. Jadi ini salah masuk. Dia nggak tahu lah, sadar-sadar katanya masih di bangsal, tapi entah di ruang mana, bangsal mana gitu. Ternyata si bangsal cempaka ini nggak ada guys, ceritanya begitu. Mungkin ya walaupun kurang apa ya, kurang gerembet gitu, cuman satu yang gue ambil dari pengalaman ini, pengalaman saudara gue, cuman satu ya, kalau nggak enak hati, nggak enak badan, mending udah diam aja di rumah, jangan kemana-mana. Kalau kita lemah, kalau badan kita lagi kurang fit, otomatis mereka jago untuk menguasai badan kita atau apapun itu. Jadi pesan dari gua, perkuat iman, terus jaga juga, mau kemana-mana tolonglah baca bismillah untuk yang beragama Islam. Jadi segimana keyakinan masing-masing juga guys, jangan lupa itu pertama, mau kemanapun ya, mau kegiatan apapun, mau kemanapun, ritual dulu, bismillah dulu, berdoa dulu. Oke, itu. Jadi ada satu usul yang gua ambil hikmahnya dari cerita ini, ya itu, jangan memaksakan kalau sedang tidak fit atau tidak enak hati, jangan memaksakan untuk pergi. Itu guys.
Sekian ceritanya. Gua mungkin ada salah-salah kata ya, minta maaf. Bila kalian suka dengan video ini, like, komen saran-saran kalian, dan subscribe juga guys. Oke. Sekian video gua, terima kasih udah menonton video gua. See you.